Shalom, Jemaat GPPS Palu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita yang luar biasa boleh berjumpa lagi dengan saudara pada ibadah hari ini. Tentunya kami juga menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir dan bergabung dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan hati dan diri kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikutilah setiap acara ibadah, turut bernyanyi ketika puji-pujian, kemudian membaca ayat ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap saat ibadah berlangsung. Percakapan di kolom chat dapat dilakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu Tuhan, Amin. yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau beribadah, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Amin. Mari Allah Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami, Amin. mengurapi kami semuanya Tuhan. Amin. Dan kami rindu hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, biar lawatan Allah boleh terjadi bagi kami semuanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat apapun bentuknya yang akan mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Roh bernama tak bernama, penguasa-penguasa di udara di tempat ini, orang-orang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami izinkan Allah Roh Kudus berkarya di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhan. Amin. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidup. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan,
yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya Tuhan. Agung dan mulialah Engkau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Amin. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidup. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Tuhan, ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya.
sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Amin. Engkau yang layak menerima pujian penghormatan Amin. kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk lebih lagi memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya ya. Dia Allah yang luar biasa. Dia adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam kebenaran dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan engkau kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kalau sumber kekuatan kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh saling berjabatan tangan. Sekarang saya percaya kita boleh berjabatan tangan satu dengan yang lain. Kita saling memberkati. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita percaya Tuhan kita Allah yang maha besar. Amin. Dia luar biasa. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh 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 oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Ya luar biasa. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kau maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh 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 oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Ya luar biasa. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Amin. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Ya luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan, shalom. Puji Tuhan, selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, baik yang di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pun juga yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama dengan kami. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, silakan, mohon tidak keberatan, boleh berdiri sebentar dan kita akan doakan sekaligus untuk yang berulang tahun. Ya, puji Tuhan, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kita juga di luar ada? Ya, kita akan doakan sebentar ya. Puji Tuhan. Juga selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang saya sebutkan namanya, silakan berdiri untuk kita doakan. Silvra Selvana Axel, Sarwati Podengge, Hendi Chandra, Rahel Junior Laturu, Henny Hendrika Veronica, Rosleni Aluman, Sony Daud. Puji Tuhan, hadir ya, puji Tuhan. Ya, silakan berdiri bagi yang berulang tahun, kita doakan. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan pujian syukur, terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara kami yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami pada saat ini. Tuhan, Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka, buka jalan, campur tangan Tuhan, mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun dengan penuh syukur kami datang bersama-sama saudara-saudara kami yang berulang tahun.
Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan. Kiranya ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Amin. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah menjadi berhasil segala yang mereka kerjakan. Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam hidup mereka. Pertolongan, perlindungan dari segala yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Singkirkan dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Berkat Tuhan turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Selain daripada warta jemaat yang sudah disampaikan, kiranya kita dapat mengikuti bersama dan melakukan apa yang sudah disampaikan melalui warta jemaat, baik pembangunan maupun juga kerja bakti untuk persiapan camp anak, untuk camp anak Sulawesi Tengah, GPPS Sulawesi Tengah, dan juga saat ini kami mengucapkan terima kasih buat semua persembahan saudara, doa saudara, partisipasi saudara untuk pembangunan penyelesaian finishing daripada gedung gereja GPPS yang sementara dalam penyelesaian. Tuhan Yesus memberkati saudara, kita akan lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang mengasihi kami. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Hanya Engkau yang kami pandang Tuhan, Kaulah yang ku pandang. Amin. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. hanya Engkau yang kami pandang. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah memberikan segala-galanya dalam hidup kami dan yang terutama adalah keselamatan dalam hidup yang kekal. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami semua dan mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Baik itu hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan kami semua. Kiranya kami mendapatkan pencerahan daripada Roh Kudus sehingga kami boleh memahami akan setiap firman yang disampaikan dengan pengertian yang daripada-Mu sendiri. Terima kasih, tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus. Bentengi kami Tuhan sehingga tidak ada roh-roh kegelapan yang mengganggu kami dalam segala bentuk caranya. Terima kasih, biarlah damai sejahtera boleh menguasai dan memenuhi hati kami. Kami akan menerima setiap sabda-Mu dengan hati yang tenang terhadap-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing.
Kita akan baca Amsal 30 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Amsal Sulaiman 30 ayat 8 dan ayat 9. Pembacaan kita yang pertama, kita baca dalam Amsal 30 ayat 8, 9. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan, kita akan baca bersama. Kita baca. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Berikut kita baca Filipi 4 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan belajar firman Tuhan dari ayat-ayat yang sudah kita baca dengan satu topik, dampak kekurangan dan kelimpahan. Dampak kekurangan dan kelimpahan. Kalau kita mau sebut lebih gamblang, dampak kemiskinan dan kekayaan. Ya. Baik, kita sudah belajar beberapa minggu tentang kekurangan dan kelimpahan. Kita sudah memahami mengapa ada kekurangan dan kelimpahan. Kita juga sudah memahami mengapa ada orang, berarti oknum, bukan peristiwanya lagi. Mengapa ada orang kekurangan dan kelimpahan. Juga sudah memahami mengapa ada orang percaya kekurangan dan ada orang percaya kelimpahan. Kita juga sudah belajar akan hal itu. Nah, kita mau teruskan sekarang, ya, karena kita juga sudah belajar mengapa orang percaya bisa kekurangan, mengapa orang percaya bisa kelimpahan, sehingga ada yang kekurangan, ada yang kelimpahan, padahal sama-sama orang percaya. Nah, sekarang kita mau mempelajari kebenaran firman Tuhan dari hal dampak, dan dalam hal ini kita bukan hanya secara umum pada umumnya manusia, tetapi juga berlaku bagi orang percaya. Ya, jadi kita lebih fokus kepada orang percaya. Apa dampak kekurangan bagi orang percaya dan apa dampaknya dalam hidupnya tentang kelimpahan bagi orang percaya. Oke, dari ayat yang kita baca tadi, itulah doa yang dinaikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bahagianku. Berarti apa yang menjadi bahagiannya dia nikmati dan
ia kemudian menyampaikan dampak yang bisa terjadi kalau ia kekurangan maupun kelimpahan. Kalau ia miskin atau kalau ia kaya. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Kita sudah bisa nangkap ya dampaknya. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, dampak dari kemiskinan. Dampak dari kekayaan. Bisa melupakan Tuhan. Ya, oke. Jadi berarti hari ini kita mau belajar akan dampak tersebut, sebab baik kekurangan, baik kelimpahan, ini dua-duanya adalah realita hidup yang dihadapi oleh manusia pada umumnya. Dan karena orang percaya juga adalah manusia, maka juga dia mengalami dan menghadapi peristiwa silih berganti seperti ini. Jadi kita tidak membahas lagi yang lalu-lalu, kenapa orang bisa kekurangan, kenapa orang bisa kelimpahan. Tetapi mari kita kembali kepada firman. Ya, bahwa ketika seseorang mengalami kekurangan dan dia jatuh miskin, itu ada dampaknya. Ketika seseorang mengalami kelimpahan sehingga dia berada dalam kekayaan, juga ada dampaknya. Masih ingat kalimat yang mungkin saudara bisa temukan di Bukit Doa di neon light itu? Apa yang ditulis itu? Sekecil apapun problem saudara, punya kemampuan menggoyahkan iman. Karena itu jadikanlah setiap realita hidup itu sebagai tantangan iman, bukan cuma tantangan hidup. Ya, saya ulangi, sekecil apapun realitas hidup yang saudara alami, punya kemampuan menggoyahkan iman. Sebab itu, hadapi setiap realitas hidup itu dengan iman. Karena memang itu yang diserang. Oke, kita kembali ke sini. Kalau ada doa seperti ini, dan ada yang menunjukkan adanya dampak akibat kekurangan atau kemiskinan, dampak akibat daripada kelimpahan dan kekayaan, maka itu berarti setiap manusia, terutama orang percaya, harus menyadari ini. Supaya setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya, harus siap iman dan mentalitas. Bukan cuma siap iman, tapi juga siap mentalitas. Kenapa? Oleh karena ketika iman yang isinya adalah firman mau dilaksanakan, tergantung kekuatan mental orang itu sejauh mana dia dapat melakukan iman itu, firman itu dengan tekun, setia, dan dapat dia lakukan. Karena iman itu vertikal kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan firman-Nya, dan melakukan firman itu adalah kehidupan horizontal di dalam dunia ini, sehingga dibutuhkan mental. Kadangkala kita hanya menerima bimbingan rohani untuk iman kita. Tapi kita tidak siap dan tidak dibimbing. Sedikit sekali pemberitaan dari mimbar yang membimbing mental jamaat. Sehingga pendidikan mental jamaat digantikan oleh para motivator-motivator yang kemudian mengajarkan mentalitas yang
kuat sambil tidak tahu sumbernya dari mana. Karena semuanya pasti diajarkan sesuai dengan latar belakang kepercayaannya masing-masing. Seolah-olah Alkitab tidak mengajarkan petunjuk-petunjuk bagaimana sesungguhnya kita harus memiliki mental dalam kehidupan di dunia ini oleh karena kita beriman. Bukan dibalik ya. Ya, bukan dibalik. Nah, baik, kita melihat di sini. Mari sangat jelas dikatakan bahwa jangan sampai aku miskin dan aku mencuri. Saya tidak akan terlalu lama membahas tentang kemiskinan karena kita tahu tidak enak, ya. Dan itu satu penderitaan dalam hal kekurangan, tidak punya apa-apa, melarat, lebih lagi kata lain lagi, papa. Dan tidak ada orang yang menginginkan seperti itu. Nah, makanya dikatakan dampaknya kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Jadi kita belum bicara tamak ya. Kalau tamak lain lagi. Itu dia tidak miskin. Nah, orang-orang yang ditangkap oleh karena korupsi itu bukan miskin, tamak. Ya. Nah, baik. Jadi jelas apa yang namanya kekurangan atau kemiskinan ini besar sekali dampaknya. Dikatakan mencemari nama Tuhan oleh tindakan-tindakan yang dia lakukan oleh karena kemiskinannya. Makanya kenapa minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan, aku datang supaya domba itu hidup dalam kelimpahan. Jadi Tuhan sendiri sudah menetapkan dan merancangkan setiap orang percaya hidup berkelimpahan. Tinggal apakah orang percaya ini mau kerjasama dengan Tuhan dengan melakukan petunjuk-petunjuk Tuhan bagaimana supaya berkelimpahan. Sehingga kita tidak perlu berkeinginan. Ya, berkeinginan untuk berlimpah karena Tuhan sendiri sudah menetapkan seperti itu. Sebab kalau kita berkeinginan nanti ada kita akan masuk di sini orang-orang yang berkeinginan untuk jadi kaya. Nah, apa dampaknya ya? Jadi orang berusaha bagaimana rupa supaya tidak berada di dalam kemiskinan. Karena ia tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa membeli kebutuhannya, apalagi keinginan. Itu penderitaan yang boleh dikata seolah-olah membuat seseorang tidak bisa bermimpi untuk masa depannya. Karena ketika dia melihat keberadaannya, kondisinya tidak mungkin akan mencapai apa yang diinginkan. Nah, saudara, itulah dampak-dampaknya. Terus terpikir dan kita renungkan apa yang kita baca. Kenapa orang ini juga berdoa, jangan berikan aku kekayaan. Ya, kita kesampingkan dulu sebentar tentang kemiskinan karena tentu tidak ada yang terlalu menarik. Ya. Kenapa dia berkata jangan berikan aku kekayaan? Dan dampaknya adalah seperti ini yang kita baca tadi. Ya, coba dibuka Amsal 8 tadi. Amsal ya. Amsal 30 ayat 8 tadi. Biar kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. 9 berur operator. Ya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Saudara tahu sebelum umat Tuhan bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan, sudah diwanti-wanti oleh Tuhan tentang hal ini.
Berhati-hatilah dan ingatlah, jangan sampai setelah kamu masuk di negeri itu, kamu mengatakan dengan hasil usahaku, maka aku telah memperoleh semua kekayaan ini. Itu yang terus diwanti-wanti oleh Tuhan. Nah, kemudian kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Perhatikan tentang kenyang atau tidak menyangkal dan berkata siapa Tuhan itu. Bisa saudara bayangkan dampak daripada kelimpahan atau kekayaan itu? Saya harap saudara agak hati-hati dan perhatikan dengan baik yang saya jelaskan ya. Karena ketika saya jelaskan, oh kalau begitu sudah kita ya mana-mana saja. Kemudian sudah jadi orang fasik. Tidak. Hidup berkelimpahan yang Tuhan saya siapkan dan Tuhan rancangkan dan Tuhan telah tetapkan bagi setiap orang percaya. Orang percaya itu harus kerja keras, banting tulang. Jadi jangan saudara mendengar ini, oh kalau gitu sudah jatuh, dijauhkan Tuhan kiranya. Kita tidak tertarik, kita tidak mau, kita biar begini saja. Makan cukup hari ini, nanti besok lagi berharap untuk hari ini. Bukan itu maksudnya. Tetapi supaya kita dapat membimbing juga orang lain. Supaya kita memiliki filosofi hidup yang sesuai dengan firman Allah. Nah, bahwa ada dampak bagi orang percaya, baik iman dan mentalnya ketika ia jatuh miskin. Ada dampak terhadap orang percaya di dalam mental dan imannya apabila dia jadi kaya. Ada dampak. Jadi baik dia jatuh miskin maupun dia jadi kaya, dua-duanya, dua hal ini orang percaya sudah harus siap. Makanya saya katakan, jangan hanya siap berdoa, tapi siap menerima jawaban doa. Umat Tuhan lebih suka berdoa daripada siap menerima jawaban Tuhan. Karena ketika dia sudah menerima jawaban Tuhan, dia tidak siap menerimanya. Dia kebingungan. Sehingga jawaban doa itu sendiri, akhirnya ia tidak sanggup memanagenya, mengelolanya, dan menikmatinya. Dia lebih suka menambah lagi doa dan tambah lagi air mata di kaki Tuhan. Kalau saya katakan begini, jangan lagi saudara mengerti, oh berarti kami remehkan doa. Tidak. Harus ora et labora. Oke. Mari sini ya. Dampak kemiskinan membuat banyak berita-berita yang mengerikan tiap hari disuguhkan di televisi dan di medsos, di mana saja kita bisa baca. Tingkat kriminalitas bisa meningkat. Dan tingkat kematian juga bisa meningkat. Termasuk kematian bayi dan lain sebagainya. Banyak sekali kejahatan. Sebaliknya juga sama. Dampak daripada kelimpahan ini juga berdampak, banyak dampak-dampak negatif yang mengakibatkan juga peristiwa-peristiwa yang mengerikan bisa terjadi, termasuk orang percaya masuk kurungan, nama-nama Alkitab, nama nabi dari orang-orang itu juga masuk kurungan, kemudian divonis dan jatuhi hukuman, ada yang seumur hidup dan lain sebagainya. Oke? Kenapa? Karena dia bisa melakukan banyak perkara oleh karena banyak duit. Nah, itu sebabnya mengapa kita harus siap iman dan apa? Mental. Pertama-tama dampak yang pertama-tama kita akan baca dulu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 20
Matius 26, Matius 6 ayat 21. Sudah? Dapat? Baca. 2, 3. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara tahu kekuatan harta, kekuatan kekayaan? Iblis tidak punya kemampuan menerobos masuk sampai di dalam hati bagi orang percaya. Kalau dia tidak ada celah atau membuka celah. Tapi kekayaan harta benda punya kemampuan. Ini rupanya punya kemampuan. Jangan tiba-tiba saudara lihat, mana om so hilang. So masuk di dalam. Ya, mudah-mudahan ini juga didengar oleh yang bagian peralatan. Nah, ini ya. Jadi, saya ulangi. Iblis tidak punya hak menyentuh kita. Apalagi masuk di hati. Kecuali kita buka hati. Tapi ini di mana hartamu? Di situ hatimu. Harta saudara taruh di mana? Ada di garasi karena dia mobil. Dia mobil mewah. Ada perhiasan karena dia berlian, ditaruh di berangkas dan lain sebagainya. Sebenarnya salah. Semua ditaruh di mana? Di hati. Itu Alkitab yang bilang. Ada lemari besi, ada macam-macam dia punya model. Ada lemari besi ditanam di tembok dan lain sebagainya. Nah, apalagi zaman digital, kurang tak buka sendiri dan lain sebagainya. Nah, tetapi Alkitab bilang, taruh di mana? Iya. Jadi rupanya ada banyak barang di dalam ini, rupa gudang. Nah ini. Terus nyanyian tadi berkata, kaulah segalanya. Betul? Di dalam. Kasihan. Nah ini dia. Pertanyaannya, ya mungkin lebih bagus membahasin daripada itu. Tentu sudah itu miskin, kita so rasa. Biar om tidak jelaskan kita so alami ini DP dampak. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya saudara dan saya sebagai orang percaya menjaga hati ini sebegitu rupa supaya di mana hartamu di situ hatimu tidak terjadi. Tapi tidak bisa tidak terjadi. Itu kondisi real yang memang adalah firman. Itu manusia pada umumnya. Nah sekarang kita mau bertanya. Ya kalau gambar-gambar ataupun juga ya gambar di sekolah minggu ataupun juga bimbingan terima Yesus, kita dibukakan itu gambar bagaimana kita bagaimana seseorang menerima Yesus. Di sini digambarkan di sini ada kursi yang bertahta. Ini yang jadi raja, hatinya sendiri hatiku. My heart is my king, hatiku adalah rajaku. Nah, tapi kemudian digambar lagi, waktu terima Yesus sudah bukan lagi bertahta, hatinya adalah rajanya. Tapi di sini sudah ada gambar Tuhan Yesus di dalam. Ya oke. Ya, nah sekarang pertanyaannya. Benar, saudara dan saya sudah terima Yesus, sudah jadi orang percaya. Karena kita bahas ini orang percaya yang harus diantisipasi ini. Bersiap untuk yang terburuk ini adalah
bagaimana kita menjaga hati kita sebagai orang percaya yang katanya di dalamnya ada Yesus. Tapi Alkitab berkata, di mana? Di situ. Terus Yesus di mana? Oke, sebentar ya. Kita mau cari tahu dulu. Kenapa dia bisa begini? Bagaimana dia bisa menerobos masuk? Ya, kenapa dia bisa menerobos masuk ini? Roh Mamon ini. Oke, kita buka di sini. Ya. Kita baca. Matius 13, di situ kita temukan bagaimana caranya dia, Mamon ini bisa seperti itu. Roh jahat lain gampang diusir ya. Tutup celah. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup semua celah. Untuk Mamon, welcome. Ini dia, terjadi secara alamiah. Dan sesuatu yang alamiah itu adalah jalan tolnya iblis untuk menyentuh kita. Ya, kenapa? Karena tanpa kita sadari. Sudah dapat Matius 13 ayat 22. Baca. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak. Kekayaan punya kuasa tidak? Punya kuasa tidak? Punya, cuma tidak maha kuasa. Roh Mamon punya kuasa tidak? Iblis punya kuasa tidak? Punya, tapi dia bukan maha kuasa. Jadi jangan kita oh tidak, dia iblis, sudah dikalahkan. Oke, tunjukkanlah di dalam hidup sehari-hari kalau iblis sudah dikalahkan roh Mamon itu. Nah, bagaimana caranya? Apa yang dia himpit? Apa yang dihimpit? Kenapa loyo? Apa yang dia himpit? Firman. Padahal kita tahu firman maha kuasa kan. Dia dengar firman, susah masuk. Masuk di sini oke, masuk di hati susah. Karena di dalamnya ada apa? Di mana? Di situ. Jadi itu firman tagepe. Dihimpit. Oke? Sehingga apa? Tidak berbuah. Bukan, ya ada, dia jalan terus. Kalian rohani jalan terus, tapi tidak berbuah. Begitu terus. Dari dulu sekolah minggu sampai sekarang sooma, opa, lansia. Begitu terus tidak berbuah. Nah, jadi sini kita mulai paham ya. Jadi sebagai orang percaya besok, karena semua akan menuju ke situ. Menuju ke apa? Menuju kepada kelimpahan. Menuju kepada keberhasilan. Karena Tuhan sendiri sudah tetapkan, saudara dan saya akan jadi seperti itu. Jadi kitalah yang harus pandai, kitalah yang harus peka untuk selalu mengintrospeksi diri kita dan selalu waspada apapun yang terjadi. Oh, ini sepertinya kita ini so mulai tagepe. So mulai bolong. Biasanya 1 bulan 4 minggu atau 5 minggu kita baru bicara ibadah raya ini ya. Tidak pernah bolos. Sekarang so ada bolong. Setiap minggu ketiga, atau setiap minggu kedua, atau setiap minggu pertama. Apalagi minggu pertama, oh tako kita. Perjamuan suci. Apalagi Om selalu bacakan itu. Makanya tidak sedikit di antara kamu yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Aduh, takut kita itu kalau dibaca itu. Kita tidak mau datang hari minggu pertama. Nah, mari kita renungkan sejenak dan koreksi diri. Aduh,
habis ibadah nih tolong dibongkar saja DP karpetnya, jangan tunggu ada yang lebih besar naik di sini, Pak. Nah, ya. Oke. Jadi kita harus peka untuk dapat memahami ini. Dengan jalan apa? Apakah dengan berkat kelimpahan yang mulai mengalir masuk dalam hidup kita, itu membuat kita lebih bertumbuh, iman kita lebih tekun, lebih setia, atau merosot? Nah, ini di sini yang perlu kita pahami, ya. Apakah aktivitas iman kita itu semakin berkurang sampai kepada doa pun pada akhirnya amblas, tidak lagi berdoa, duduk makan, aduh. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Karena ingat itu, roh Mamon ada kemampuan menghimpit firman. Karena dihimpit, sehingga firman itu kita tidak lakukan. Nah, makanya butuh iman dan mental. Mental untuk melakukan firman. Melalui pertolongan Roh Kudus. Ini sudah seperti ini. Jadi kalau saya boleh katakan terlebih dahulu sebelum masuk dalam poin-poin berikut, semakin kita diberkati Tuhan, saya mungkin ambil saja istilah kata diberkati Tuhan, semakin mulai menanjak finansialnya, sudah mulai membaik kehidupannya, harus lebih ekstra hati-hati, harus lebih tekun berdoa, harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, ukuran mepatah. Nah, harus. Kalau tidak, bahaya. Ya, rupanya ada gempa tadi. Ya. Harus, saudara. Kalau kita biarkan diri kita itu hanyut. Jadi berarti kalau kekurangan ini menghadirkan pergumulan supaya kondisi membaik. Tapi kalau ini bukan pergumulan, dia taruhkan beban di atas diri kita sehubungan dengan kelimpahan. Kalau dulu yang dipikul adalah kekurangan. Namanya saja kurang, tidak berat kan? Ini kelimpahan, tambah terus. Harus lebih tekun. Ini yang perlu saya ingatkan lewat firman Tuhan. Kalau kita tidak lebih tekun, bahaya. Saya kasih contoh kasus. Hampir sama, walaupun bentuknya bukan masalah kekayaan. Ada seorang ibu yang sangat penuh pergumulan dan berat karena anaknya laki-laki susah betul diatur. Nakalnya minta ampun. Dia berdoa. Doa subuh, doa puasa, doa malam untuk anaknya ini. Nah, karena dia berdoa, Tuhan jawab. Begitu Tuhan jawab, lebih daripada yang dia minta. Apa yang terjadi? DP anak Tuhan jamah dan menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Oh, luar biasa senangnya ini orang tua, karena ini anak bukan cuma jadi tak baik-baik, tapi jadi pendeta. Jawaban, perhatikan ya, jawaban doa yang tidak siap diterima. Saking senang, memang senang jawaban doa. Sekarang pertanyaannya,
Dia telah menerima jawaban doa seharusnya. Bagaimana caranya dia menerima jawaban doa ini dari anak yang nakal kemudian jadi hamba Tuhan. Saking senangnya Tuhan sudah dengar, bahkan sudah anak sudah jadi baik-baik, doa sudah dijawab, berarti so berhenti berdoa karena Tuhan so jawab. Masa mau berdoa lagi Tuhan so jawab? So tidak kelihatan lagi karena Tuhan so jawab. Harusnya apa yang harus dia lakukan? Harusnya dia harus paham bahwa jawaban doa yang Tuhan berikan padanya adalah anak ini menjadi hamba Tuhan. Berarti ketika anaknya menjadi hamba Tuhan, dia harus sadar bahwa itu jauh lebih berat. Dia harus ditopang terus dalam doa, topang terus dalam doa. Harusnya dia lakukan itu. Tapi dia tidak lakukan, dia pikir Tuhan so jawab, anak so jadi tak baik-baik. Ya anak melayani, mengembalakan, tetapi tidak lama kemudian meninggalkan pelayanan. Dan itu ada, terjadi. Tinggalkan pelayanan. Anak itu menghadap kami serahkan penggembalaan. Padahal boleh dikata dia melayani. Di desa itu cuma dia satu penduduk desa, belum ada yang pakai AC. Pendeta so pakai AC di sana saking makmurnya. Nah ini saudara, kenapa tidak siap iman dan tidak siap mental menerima berkat Tuhan? Sebenarnya secara alamiah sederhana, orang yang kerja keras secara alamiah saja yang bersifat hukum Allah yang bersifat umum, siapa rajin dia berhasil. Tetapi kalau kita sudah dilimpahi oleh Tuhan, kemudian kita tidak siap mengelolanya, tidak siap mental kita pribadi untuk tetap tegak teguh, berdiri tegar, teguh, kokoh, kuat. Tidak siap juga mental untuk melakukan, maka itu justru bukan jadi berkat, bukan menjadi kelimpahan yang mendatangkan kesejahteraan, tetapi yang mencelakakan diri kita sendiri. Oke? Oleh karena itu Tuhan mengingatkan setiap orang yang berkeinginan ini dalam Amsal 23 ayat 45. Ya, ini dulu ya. Nanti sebentar kita lihat lagi apa dampak-dampak yang lebih lagi berbahaya. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Oke. Baca 2, 3. Jadi jangan bersusah payah untuk jadi kaya. Tinggalkanlah itu. Kenapa? Karena secara alamiah dulu ya. Semua orang yang akan bekerja keras itu pasti akan mencapainya. Secara hukum firman, ya, Tuhan sudah menetapkan setiap orang percaya akan hidup berkelimpahan. Asalkan dia tidak malas dan dia tidak membiarkan dirinya bodoh. Oke? Tetapi kalau ada anak-anak Tuhan masih hatinya penuh dengan keinginan seperti ini, ayat 5 berkata apa? 2, 3. Lenyap. Nah ini biasanya percakapan di warung kopi. Kalau nggak nanti, ini kan so dekat ini pilkada jangan lupa kita kalau sudah tabaik nanti so duduk. Nah iya nanti. Nanti kita kalau so jadi direktur, kita tidak lupa. Ya, langsung ada masuk jadi manajer. Tapi di mana DP perusahaan kasihan. Ada orang seperti ini.
Dan kalau saya ketemu orang seperti ini, saya langsung alihkan pembicaraan supaya jangan dia tambah berdosa karena berbohong karang-karang cerita. Kenapa Om tahu kalau karang-karang cerita? Roh Kudus kasih tahu. Kita orang bercakap-cakap begitu tahu ini orang ini betul kah tidak. Cari itu begini. Tidak ada, semua tidak ada. Cuma cerita. Untuk apa? Nah ini orang yang berkeinginan. Cuma belum jadi kan, baru ingin. Oke. Nah, jadi itu sebabnya. Itu sebabnya saudara, kita perlu mempersiapkan hati kita. Oke. Baik. Kita lanjut sekarang mau melihat lebih jauh bahaya-bahaya, dampak-dampak yang terjadi akibat daripada kekayaan atau kelimpahan ini. Mari kita buka di dalam Matius juga ya. Matius ya. Matius 19 ayat 22. Sudah? Ada seorang muda datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, apakah yang harus hai guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Dan Tuhan Yesus menjawab dengan gamblang. Jualah seluruh hartamu dan bagikan kepada orang miskin dan marilah ikut aku dan kamu akan beroleh harta di sorga. Tapi kemudian ketika orang muda itu mendengar, langsung baca. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab apa? Hah? Di mana? Di situ? Ya. Jadi saudara, dampak berikutnya adalah benar-benar karena dia menghimpit. Jadi rasanya berat sekali dengan segala pertimbangan untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Berat rasanya untuk mau melakukan firman. Karena apa yang menjadi penyebab? Banyak hartanya. Jadi ketika disuruh jual, tidak siap. Ini peristiwa-peristiwa menjadi pengajaran bagi kita supaya kita itu nanti kita akan tahu bagaimana caranya hidup dalam kelimpahan dengan mengatasi beban mengatasi roh-roh mamon ini supaya kita benar-benar bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Ya. Jadi kita sudah lihat, sudah baca di situ. Kemudian ketika dia berkata demikian di dalam ayat yang lain menulis begini, pergilah ia dengan sedih karena ia sangat kaya. Ayat berikutnya kita tahu apa yang Yesus katakan atas sikap orang ini. Ya, baca. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya, ulangi, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangan salah paham ya. Tuhan Yesus tidak bilang bahwa orang kaya tidak boleh tidak masuk kerajaan sorga. Sukar sekali, bukan tidak bisa.
Bisa tangkap? Nanti saudara, kalau gitu kita, biar saya miskin di sini, tapi kaya di sorga. Mau? Oh, tidak ada yang mau. Bukan tidak bisa masuk sorga, tapi dikatakan sukar. Berarti ketika saudara sudah diberkati Tuhan dalam kelimpahan, saudara punya pergumulan tersendiri untuk tetap mempertahankan keselamatan yang sudah diberikan kepada saudara. Kenapa? Karena kekayaan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan tidak bisa, sukar. Artinya semakin saudara diberkati Tuhan, semakin perlu ekstra dekat dengan Tuhan. Barulah saudara aman. Nanti kita temukan sebentar, ya. Bagaimana? Apakah menikmati kelimpahan dalam Tuhan itu bahaya? Nanti kita akan temukan, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Aduh, ini kalau salah jelaskan, sudahlah kita begini saja mana-mana. Tidak bisa, karena Tuhan menghendaki, Tuhan sudah tetapkan kita berkelimpahan. Tapi bersiaplah iman dan mental menerima kelimpahan itu. Jangan kelimpahan lupa Tuhan, membelakangi Tuhan. Jadi ada pergumulan ekstra. Kira-kira begini, kalau yang biasa-biasa itu yang tidak ada, dia berdoa 1 jam, yang berkelimpahan harus berdoa 2 jam. Tapi yang terjadi biasa sebaliknya. Yang penuh pergumulan dengan kekurangan, dia berdoa 2 jam, yang berkelimpahan berdoa 2 menit. Gimana? Kenapa saudara harus lebih lagi? Karena ini banyak sekali ini. Roh Mamon itu kalau dia sudah bekerja, dia panggil roh-roh lainnya. Ini. Makanya kenapa sampai Tuhan mengingatkan kepada kita. Ya, oke. Kita akan lihat lagi lebih lanjut. Supaya kita bisa menikmati. Nah, bagaimana orang percaya ini menikmati kelimpahan yang daripada Tuhan? Baik, kita akan buka Alkitab kita. Pertama, hidup walaupun dalam kelimpahan, tetap mengandalkan Tuhan. Oke? Buka Alkitab Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 7. Ayat 7. 2, 3, baca. Ayat 8. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bukan cuma pohon dengan daun yang lebat, tapi buah. Bahaya yang berikut yang mengancam orang yang kelimpahan adalah seperti ayat yang pertama yang kita baca. Melupakan Tuhan. Itu terjadi secara alamiah tanpa kita sadari. Ini bahayanya. Kalau dulu kita tidak punya apa-apa,
selalu berseru kepada Tuhan. Oh kasihan Tuhan, oh kasihan Tuhan. Sekarang kita sudah punya segalanya. Maka manusia pun termasuk anak-anak Tuhan mulai mempergunakan dan mengandalkan segalanya. Salahkah memakai apa yang ada yang merebakkan akar-akarnya ke kekibatan air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak mati dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah yang membuat kita berhasil. Kenapa kita temukan dalam Alkitab keberhasilan yang terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab? Apa yang kita temukan di sana? Sebelum saya lanjut, kita akan baca Kejadian 39. Kejadian 39. Oke? Baca ayat 1. 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Saudara, luar biasa. Dari sekolah minggu kita sudah tahu kisah Yusuf 2 kali dijual sebagai budak. Dan yang kedua inilah yang beli Potifar. Setelah dijual kepada orang Ismail, dia beli dan ditaruh di rumahnya. Oke? Tidak ada masa depan bagi seorang budak karena itu tergantung pada tuannya mau diapakan itu. Tapi ayat 2 menulis demikian. Ayat 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, dan kita tahu kemudian dia menjadi kepala rumah tangga di dalam bagian urusan rumah tangga, dan terakhir ia menjadi perdana menteri Mesir. Itu Yusuf. Apa yang kita tahu dengan Yosua sama. Tuhan membuat berhasil dalam perjalananmu. Nah, jadi saudara, keberhasilan orang percaya sangat bergantung kepada Tuhan. Bukan hanya hasil usaha semata-mata sendiri. Tapi bukan juga berarti dia tidak berusaha, dia tinggal diam. Kalau ini kita selalu sadari, maka apapun kelimpahan yang ada pada kita tidak akan dapat merebut hati kita. Tidak akan dapat menduduki, apalagi menduduki hati kita menggantikan Tuhan. Tidak. Kenapa? Baca ini ayat. Amsal Sulaiman. Ayat 20, pasal 10 ayat 22. Pasal 10 ayat 22. Amsal Sulaiman. Baca 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, bisa paham ini? Roh Mammon tidak punya kemampuan. Dia tidak akan menjerumuskan. Dia tidak punya kemampuan. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita peroleh semua dari Tuhan. Kita bekerja banting tulang untuk bekerja sama dengan apa yang menjadi janji Tuhan supaya itu tergenapi. Karena memang dikatakan siapa bekerja dia mendapat upah. Cara Tuhan menghadirkan uang dalam hidup kita adalah dengan cara bekerja.
Dan inilah, dia boleh nikmati. Kenapa? Sebab sekalipun berkelimpahan, tidak lupa Tuhan. Sekalipun berkelimpahan, tidak akan merubah dirinya. Walaupun dulu cuma dipanggil, sekarang tidak lagi, bos. Ya. Biasa-biasa ada. Tetap berpenampilan sebagaimana adanya. Kenapa ini perlu sekali kita pahami? Karena perubahan diri seseorang ketika berkelimpahan itu bisa terjadi secara alamiah. Kenapa? Karena situasi kondisi yang membuat dia seperti itu. Dulu belum apa-apa, orang tidak anggap. Itu Alkitab juga bilang di dalam kitab Pengkhotbah. Ya. Ada apa yang ditulis oleh kitab Pengkhotbah? Oh, menyakitkan. Ditulis begini. Ada seorang yang berhikmat dalam satu negeri, tetapi dia miskin, maka orang tidak menganggapnya. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan mau umatnya hidup berkelimpahan, supaya dunia ini menganggap, karena dunia tidak menganggap orang-orang yang seperti itu. Tapi bukan kita yang punya keinginan sampai yang bagaimana rupa. Jalani saja, Tuhan akan bawa ke situ. Apalagi yang terjadi secara alamiah, pergaulan dengan sendirinya sudah berubah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa yang dia pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah beda. Sudah beda, tidak seperti dulu. Kalau dulu dia mau taruh di ini, dia cuma pergi di pohon-pohon yang ada warna apa namanya itu, mulai bagoso ini. Sekarang tidak. Segala macam merek yang terkenal, dan dia bukan cuma gosok supaya mengkilat, dia taruh karena baju hitam, dia taruh juga hitam. Kon begini. Nah, so panjang beginilah, warna hitam. Ya. Yang ini juga sudah warna-warna. Ungu. Saudara tahu yang ungu? Itu film-film apa yang ungu itu? Vampire. Heran kok. Kenapa? Karena baju ungu. Jadi itu dengan sendirinya secara alamiah semua jadi berubah. Karena sudah berkelimpahan, sudah sanggup. Nah, kondisi ini sangat berpengaruh kepada keberadaan jiwa, psikologi seseorang dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kemudian tembus kepada imannya. Jadi kita tetap harus menjaga diri. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi. Asik ya belajar. Ya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan tadi itu, engkaulah segalanya. Kita buat komitmen. Yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala
kasih Bapa di sorga, kami boleh belajar dari kebenaran firman. Terima kasih untuk rancangan-Mu, bahwa Engkau telah menetapkan kami, umat-Mu, untuk hidup berkelimpahan. Terus naik, bukan ekor tetapi kepala. Hidup yang diberkati untuk memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk rancangan-Mu. Biarlah kami selalu menjaga hati kami dan sikap mental kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam segala keadaan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, Tuhan mengadakan segala perkara bagi setiap pergumulan daripada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden dan wakilnya, seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa, dan semua dusun. Seluruh aparat diberi roh takut akan Allah. Dan biarlah setiap mereka melaksanakan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mengambil bagian dalam segala apapun bentuk kebutuhan pekerjaan-Mu. Engkau berkati berkelimpahan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.